Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yid li ibadihi al-mukhlisin. Inna rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladziina jahadu fillahi haqqa jihadihi. Fakataba lahum rabbuhum izzat dunya wa sya'adatal ukhra yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah memudahkan langkah kita untuk bisa bersama-sama hadir dalam satu majelis yang insya Allah mubarakah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan di majelis ini yang pertama bahwa di dalam kehidupan yang disediakan oleh Allah itu Allah memberikan kepada kita hidup yang bahagia. Tidak ada satu kamus tentang ketakutan, tentang kegelisahan, tentang kesedihan, tentang penderitaan. Allah memberikan fasilitas kebahagiaan untuk hidup dan kehidupan kita. Meskipun pada kenyataannya tidak semua orang bisa merasakan hidup bahagia. Sehingga pada malam ini mari kita belajar kembali, kita merenungkan ayat-ayatnya Allah yang menuntun kita, yang mengantarkan kita menuju kebahagiaan kehidupan. Di Al-Quran surat ke-22 surat Al-Hajj ayatnya ayat 34 dilanjutkan oleh Allah di ayat 35. Ini adalah konsep hidup bahagia yang sudah dipilihkan oleh Allah untuk hidup dan kehidupan kita. Allah berfirman, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mu'minin. Jadi hidup bahagia yang disediakan oleh Allah siapa? Orang yang menyambut seruan Allah. Apa seruan Allah? Hidup dengan fa ilahukum ilahu wahid. Orang yang hidup dengan keyakinan, orang yang hidup dengan akidah, orang yang hidup dengan keimanan yang kokoh kepada Allah, itu yang menjadi pembuka pintu kebahagiaan yang disediakan oleh Allah. Jadi Allah ingatkan, ingin bahagia, maka hiduplah dengan menyambut apa yang diserukan oleh Allah. Apa tadi? Fa ilahukum ilahu wahid. Yang kedua, siapa yang hidupnya bahagia? Orang yang hidupnya bahagia itu
adalah orang yang hidup dengan menyambut seruan Allah. Apa seruan Allah? Falahu aslimu. Hidup dengan penuh ketaatan, hidup dengan penuh kepatuhan, berserah diri kepada Allah, hidup dengan falahu aslimu. Maka disitulah kemudian Allah sediakan pintu kebahagiaan. Kenapa? Ayat ini ditutup dengan pernyataan Allah, wa basyiril mukhbitin. Gembirakan, berikan kabar kebahagiaan bagi siapa? Bagi orang-orang yang hidupnya yakin kepada Allah, bagi orang yang hidupnya taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Maka di situ Allah kabarkan jaminan tiket yang disediakan oleh Allah dalam hidupnya. Apa jaminannya? Wa basyiril mukhbitin. Anak-anakku dicatat, ingat, wa basyiril mukhbitin. Yang memberikan kabar ini bukan manusia. Kalau kita diajak orang, "Hai Mas, sampeyan kalau aku senang, pasti senang." Belum tentu. Iso seneng, iso tambah susah. Jangankan orang setara, orang yang punya kekuasaan, kedudukan, kekayaan lebih dari kita, kemudian mengajak kita, "Sampeyan gelem melo aku?" Gampang. Paling lebih dari kaos, paling dikasih sembako. Tapi bahagia, tapi hidupnya menjadi hidup yang bahagia belum tentu. Tapi di ayat ini, jika ikut Allah, taat, tunduk dan patuh kepada Allah, merawat dan menjaga keyakinan kita kepada Allah, Allah jamin. Apa anak-anakku tadi jaminannya? Wa basyiril mukhbitin. Dijamin kegembiraan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu ingatkan, maaf, dikamuskan di Al-Quran, pintu rezeki itu ada 3. Saya ingin sampaikan supaya kita betul-betul merasakan rezeki itu menjadi sumber kebahagiaan. Di Quran itu pintu rezeki itu ada 3. Pintu pertama disebutkan di Al-Quran itu dengan sebutan pintu Ataina. Pintu kedua disebut di Al-Quran itu dengan sebutan pintu Hablana. Pintu ketiga disebut di Al-Quran itu dengan sebutan pintu A'toina. Apa pintu rizki Hablana? Rizki Hablana itu, maaf, apa pintu Ataina? Ataina dulu. Pintu Ataina itu rizki yang diberikan oleh Allah dari jalur umum, tanpa syarat, diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Tidak ada hubungan dengan kesolehan, tidak ada hubungan dengan agama. Apakah dia orang yang taat beragama atau orang yang durhaka kepada Allah, diberi oleh Allah tanpa syarat. Itu namanya pintu rezeki Ataina. Makanya ibu, bapak, anak-anakku, jemaah, nggak usah heran ada orang ahli dosa, ahli maksiat, duitnya akeh. Ada orang itu punya jabatan, punya kedudukan tinggi, akhlaknya rendah. Karena dia dapatkan jabatan itu dari menipu, dari berbohong, menghalalkan segala cara. Dia dapatkan kekuasaan itu memang diberi oleh Allah. Sebab ini tanpa syarat. Rizki ini yang di Al-Quran disebutkan oleh Allah dengan namanya pintu Ataina. Jadi pintu rizki Ataina adalah uang, jabatan yang diberikan oleh Allah tanpa syarat kepada siapa saja. Rizki ini, awas, hati-hati. Sebab rezeki ini nanti akan diteliti oleh Allah, diaudit secara detail. Untuk apa? Diminta bertanggung jawab. Ada Jibril,
Faqala, ya Muhammad, isma sitta fa innaka mayyitun, wa akhbir man sitta fa innaka mufariqun, wa man sitta fa innaka majzun bih, wa lam anna syarafal mu'minin qiyamuhu bil lail wa izuhu istighfaru anis. Ketika Allah mengutus malaikat Jibril mengingatkan hidup mulia untuk kita semua, apa yang diingatkan? Isma syi'ta, silakan hidup sesuka hati kita, tapi ingat, fa innaka mayyitun, kita semua akan mati. Yang kedua apa? Wa akhbir man syi'ta, silakan hidup di dunia ini, cinta apa saja. Mau cinta uang, silakan. Cinta anak, istri, keluarga, tidak dilarang. Cinta jabatan dan kedudukan, boleh. Tidak salah. Apa yang salah dengan orang cinta dengan hartanya? Apa yang salah dengan orang cinta dengan istri dan keluarganya? Tidak ada yang salah. Tapi ingat, apa yang kita cintai semua di dunia ini, jika lepas dari keyakinan dan ketaatan kepada Allah, maka apa yang kita cintai itu pasti pada saatnya akan berpisah dengan kita. Yang ketiga apa? Wa akhbir man syi'ta, silakan di dunia ini cinta apa saja, berbuatlah di dunia ini dengan semua mau kita. Tapi ingat, semua yang kita lakukan pasti akan diminta pertanggungjawaban. Ada resep hidup mulia yang diajarkan apa? Wa'lam, ketahuilah, anna syarafal mu'minin, sesungguhnya kemuliaan hidup bagi orang-orang yang beriman kepada Allah tandanya dua. Apa yang mengantarkan hidup kita mulia? Pertama yang diajarkan, qiyamuhu bil-lail. Hidup mulia itu ternyata titik pangkalnya adalah dari manajemen malam. Panjenengan mulia apa hina? Kita ini dimuliakan oleh Allah, apa kita dihinakan oleh Allah? Kadar dan kualitasnya ditentukan dari kualitas malam. Wa'lam anna syarafal mu'minin qiyamuhu bil-lail wa izuhu istighfaru anis. Yang pertama adalah menghidupkan malam. Ingin hidup mulia, hidupkan malam. Ini malam keberapa di umur kita? Sudah berapa malam kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita? Bisa jadi tinggal berapa umur kita? Bisa jadi tinggal malam ini. Bisa jadi tinggal sepekan, tinggal 7 hari. Tidak terasa. Kita sudah di ambang batas injury time. Waktunya sudah sangat dekat. Tapi ada manusia yang basirohnya tidak bergerak, mata hatinya tidak tergetar. Dia tidak tahu bahwa padahal waktu yang disediakan oleh Allah hanya tinggal sepekan, tinggal 7 hari, atau tinggal 1 bulan, atau tinggal berapa kita mau rentang waktu yang lebih panjang. Tapi bagi orang yang ingin hidupnya mulia, maka dia tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap malam yang datang yang diberikan oleh Allah. Sebab ada orang yang begitu malam tiba, datang dan perginya malam disia-sia. Ada yang begitu malam tiba, isinya adalah dosa dan maksiat. Tapi ada orang yang setiap malam tiba, dia lebih dekat kepada Allah, dia lebih taat kepada Allah, dia lebih takut kepada Allah. Silakan orang lain tertidur, silakan orang lain terlelap, silakan orang lain dibobokkan oleh nikmatnya, diselimuti malam sehingga tertidur sepanjang malam. Subuh terlewatkan, jangankan sholat malam, sholat subuh saja kesiangan. Bahkan jangankan sholat subuh, hilang waktu subuhnya pun dia tidak terasa. Maka sungguh siapa orang yang hidupnya mulia? Orang yang tidak pernah menyia-nyiakan sepertiga malam terakhir dan waktu yang disediakan oleh Allah. Ibu, bapak, jamaah sekalian, kalau ada orang itu yang merasa aman-aman saja, bekerja, bisnis, baik dagang, atau jadi pekerja kantor, apa-apa yang dilakukan, dia
lempeng-lempeng saja, nyaman-nyaman saja, merasa hidupnya aman-aman saja. Sementara orang lain dia setiap malam menangis, berurai air mata, dia rukuk dan sujud kepada Allah. Setiap rukuk dan sujudnya begitu merasakan nikmat yang luar biasa. Maka sungguh jangan merasa kita tidak disiksa oleh Allah. Jangan merasa kita tidak dihukum oleh Allah jika setiap malam tiba dan kita lewatkan tanpa rukuk dan sujud kepada Allah. Maka disitulah Allah tentukan siapa orang yang hidupnya mulia. Qiyamuhu bil-lail, menghidupkan malam. Yang kedua apa? Wa izuhu istighfar aninas, dan hidup bergantung kepada Allah, yakin kepada Allah, tidak pernah dia bersandar kepada manusia. Itu orang yang diberikan kemuliaan kehidupan. Mudah-mudahan ilmu kita ini barokah. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat. Para jamaah sekalian, karena itu yang kita bicarakan tadi apa? Rezeki yang diberikan oleh Allah lewat pintu namanya apa? Ataina. Meskipun banyak, tidak barokah. Meskipun banyak, tidak secuil pun bisa menjadi investasi kebahagiaan ketika di akhirat. Bahkan itu menjadi sumber penderitaan, bahan bakar disiksa oleh Allah ketika dia kembali kepada Allah. Kenapa? Dia lewat pintu ataina dicari dengan melanggar aturan Allah. Naudzubillah. Maka ada pintu rizki yang kedua. Apa pintu rizki yang kedua? Pintu rizki yang kedua, mari kita ingat-ingat Al-Quran. Allah tunjukkan, ingin bahagia level 1, pintu rizki yang disediakan namanya pintu hablana. Apa pintu hablana? Rizki dari jalur khusus, rizki yang disediakan oleh Allah. Tidak setiap orang yang diberi oleh Allah rizki ini khusus bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada keyakinan kepada Allah. Dia hidup dengan keimanan kepada Allah. Dia beriman, dia yakin kepada Allah, dan dia minta kepada Allah supaya dipilihkan, diseleksikan oleh Allah rezeki yang terbaik. Itu namanya rezeki hablana. Maka di Al-Quran Allah tunjukkan doa yang luar biasa. Rabbana hablana. Ini orang yang beriman minta kepada Allah. Yang memilihkan siapa? Allah. Yang memberikan siapa? Allah. Yang menghadirkan rezeki kepada kita siapa? Allah. Dipilihkan oleh Allah yang terbaik. Itu namanya rezeki hablana. Nah, ada pintu rezeki yang ketiga. Pintu rezeki yang ketiga ini adalah pintu rezeki dari jalur istimewa. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Bagi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yang rezekinya itu betul-betul membahagiakan hidupnya, tidak hanya di dunia tapi di dunia sampai akhirat. Rezekinya itu betul-betul menjadi rezeki dunia sampai akhirat. Itu rezeki bagi orang yang betul-betul dimuliakan oleh Allah. Namanya adalah pintu rezeki a'tolna. Orang bertakwa itu kan cirinya apa? Takwa Allah ayyu ta'ah. Jadi orang yang bertakwa itu pasti taat kepada Allah. Yang kedua, orang yang bertakwa itu cirinya apa? Wa yuskara fala yutah. Pandai bersyukur. Yang ketiga cirinya apa? Wa yudkara fala yunsa. Jadi orang yang bertakwa itu cirinya hidupnya selalu ingat kepada Allah. Hidupnya selalu bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga apa? Cirinya hidupnya selalu dalam aktor, dalam ketaatan kepada Allah. Dan para jemaah, ibu bapak, khusus terutama anak-anakku, nilai ketaatan itu mahal dan harganya tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Siapa mas namanya? Nah, namanya siapa?
Yasfi. Mas Yasfi sudah dapat berapa ayat yang dihafal dari Al-Quran? 7 surat, 7 juz. Sudah hafal 7 juz. Ya, para jamaah sekalian, jangankan 7 juz, itu dirawat ya, dijaga. Setiap ayat yang kalian punyai, hafalan-hafalan yang kalian miliki, itu kalau dibandingkan Mas Yasfi ini kalau bekerja ya pagi, sore, siang, malam untuk mengumpulkan uang sebesar 1 miliar. Uang 1 miliar itu tidak sebanding dengan 1 surat yang sudah dipahami. Nilai kekayaan Al-Quran yang kalian anak-anakku miliki itu jauh lebih mahal dibanding sebongkah permata yang harganya miliar. Mana buktinya? Nanti cek di Al-Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd ayatnya ayat 18. Ada yang surat Ar-Ra'd ayat 18. Anakku, surat ke-13 surat Ar-Ra'd ayat 18. Lilladzina stajabu lirabbihimul husna. Adapun orang yang taat kepada Allah itu yang husna. Orang yang taat kepada Allah itu yang baik. Nilai ketaatan kepada Allah ini tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan apapun di dunia. Saya selalu sampaikan itu. Walladzina lam yastajibu lahu. Sedangkan orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah, lau anna lahum ma fil ardi jami'an. Sekalipun dia kaya, kekayaannya berapa? Seluruh isi dunia. Pak, kan bener bener. Wong sak sidayu iki saking sugih sak donya dipek. Dewi ada. Sudah ada sak donya dipek. Allah tunjukkan bukan 1 dunia saking kayanya, tapi 2 dunia. Quran surat ke-berapa tadi? Surat ke-13, surat Ar-Ra'd ayatnya ayat 18. Panjenengan renungkan. Kalau ini dibaca pada waktu malam, di sela-sela tahajud atau dibaca pada waktu tahajud, tidak bisa ditahan, air mata pasti akan keluar. Begitu ayat dibaca, lilladzina stajabu lirabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadaw bi ulaika lahum syu'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Afaman ya'lamu annahu al-haqqu min rabbika kaman huwa a'ma. Innama yatadzakkaru ulul albab. Dibaca terus. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Dibaca terus. Nangis. Coba kalau kita renungkan, Allah ingatkan kita. Ada orang itu pagi, sore, siang, malam bekerja. Yang bekerjanya tidak mungkin bisa kaya. Yang kayanya sampai dapat 1 dunia. Ada orang itu yang saking cintanya dunia sampai apa? Kemudian dia melupakan ketaatan kepada Allah. Karena itu, kalau kita renungkan, kekayaan 1 dunia tidak cukup. 2 dunia sekalipun tidak ada artinya jika orang itu tidak taat kepada Allah. Bahkan di ayat itu Allah tunjukkan apa tadi? Ulaika lahum syu'ul hisab. Orang-orang yang seperti itu rugi. Wa ma'wahum jahannam. Tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Coba kalau menjadikan renungan. Jadi ada orang itu setiap pagi sholat duha. Ketika ditanya, apa sampai kok rajin teman sholat duha? Ya soalnya banyak dasar-dasar yang mengajarkan lek sholat duha rezekinya lancar. Kita tidak tahu bahwa bukan belum mendapat rezeki, justru sholat duha kita sendiri itu sudah merupakan rezeki.
Yang itu dibandingkan sebongkah batu permata yang harganya miliaran, satu dunia, dua dunia sekalipun tidak sebanding dengan orang ketika waktu tiba sholat duha dia laksanakan sholat duha. Jadi sholat duha itu sendiri merupakan kekayaan yang tidak terkira. Sholat subuh itu merupakan kekayaan yang tidak terkira. Sholat sunat tatawwu yang kita lakukan itu kekayaan yang tidak terkira. Kalau hanya dibandingkan dengan dua dunia, itu tidak sebanding dengan ketaatan kita kepada Allah. Karena itu taat itu nilainya mahal. Bapak Ibu jamaah yang anaknya soleh sudah dapat hafalan, Masya Allah, sudah dapat 7 juz, sudah dapat 10 juz, sudah dapat berapa? 15 juz. Masya Allah, ini tidak sebanding kalau hanya sekedar dua dunia. Kekayaan yang luar biasa, investasi yang luar biasa. Karena itu anak-anakku rawat, jaga. Caranya apa? Tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Di murojaah, sambut setiap waktu yang diberikan oleh Allah dengan membaca Al-Quran. Siapa yang mencari jalan menuju Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan kemuliaan itu. Malam baca Quran, fajar baca Quran, di sela-sela waktu selalu membaca Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajat kemuliaan itu bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Inilah rezeki yang sifatnya apa tadi? Investasi dunia sampai akhirat. Itulah yang disebut dengan rezeki apa tadi? Rezeki atoin. Jadi kekayaan berharga. Kalau panjenengan bisa istiqomah sholat subuh, coba Pak, kalau sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh nilainya berapa itu? Lebih berharga dibanding dunia seisinya. Itu sholat sunnah Pak. Kalau dibalik, panjenengan punya mobil mewah, panjenengan punya invest ini dan itu, tapi hari ini kita kehilangan 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Kita kaya apa miskin? Miskin kita. Itu kehilangan 2 rakaat sholat sunnah. Apalagi kalau kehilangan sholat subuh. Maka betapa miskinnya kita jika hari ini kita kehilangan sholat subuh. Man sholat ba'dain dakhalal jannah. Siapa yang menghidupkan sholat di 2 dingin dijamin oleh Allah dengan surga. Apa sholat al-ba'dain? 1 sholat subuh, yang kedua sholat asar. Man sholat fajr, kata Rasulullah. Siapa yang mau sholat subuh fi jamaati, dia lakukan secara berjamaah. Wa qa'ada sholat, terus dia berzikir kepada Allah, dia baca Al-Quran. Apa yang dibaca? 3 awal surat Al-An'am. Apa janjinya Allah? Wa khallallahu sab'ina malak. Allah akan turunkan untuk kalian, untuk kita semua yang sholat subuh, yang kata Rasulullah mau baca Al-Quran, yang dibaca apa? 3 awal surat Al-An'am. Apa janjinya Allah? Wa khallallahu sab'ina malak. Allah akan menurunkan untuk kalian 70 malaikat. Untuk apa malaikat itu diturunkan oleh Allah? Yusabbihuna Allah. Malaikat itu bertasbih kepada Allah. Wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampun untuk orang yang sholat itu ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Malam taat kepada Allah, subuh taat kepada Allah. Ini adalah kekayaan yang merupakan investasi kebahagiaan, tidak hanya di dunia sampai akhir. Tadi yang disampaikan, saya teringat ada teman saya, 2 itu punya amalan luar biasa. Yang satu itu setiap subuh dia datang awal ke masjid. Masjidnya itu kecil, ada pilarnya begitu. Kadang saya di balik pilar itu, saya tahu teman saya itu datang. Dan setiap datang belum sholat sunnah, dia sudah yakin dengan janji Allah. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Sementara hambaan diberi
gratis. Sampai tur kemana saja gitu, sepeda ditaruh, bis ditaruh, parkir bayar. Nanti kalau ke toilet pasti bayar. Iya. Loh ini mau surganya Allah, kadang orang tidak mau bayar. Ditarik karcis gak gelem. Teman saya itu kasih contoh. Setiap pagi sebelum kasih belanja anak dan istrinya beli ini dan itu, dia membelanjakan hartanya di jalan Allah. Yang saya ingat itu duit warna biru itu, berapa itu? 50.000. Jadi setiap pagi, padahal saya tahu dia bukan orang yang sugih belawak. Dia bukan orang yang berlebih, dia bukan orang yang kaya raya, tapi dia yakin dengan janjinya Allah supaya inilah rezeki atoina. Dia yakin membelanjakan hartanya di jalan Allah dan tidak pernah takut miskin, sebab orang yang yakin kepada Allah yunfikuna fisyarra'i wal, membelanjakan harta itu tidak nunggu berlebih. Kalau di saat kondisi lapang mudah, tapi bagaimana iman kita diuji ketika kita juga dalam kondisi sulit. Maka setiap pagi teman saya itu masukkan uang itu, kebetulan infaknya itu ditaruh di tembok, tembus tembok, di sana ada itu bukunya sulit untuk dibuka. Soalnya apa? Orang Indonesia itu sering menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran itu nggak pas. Contoh, amal. Apa amal itu? Amal itu kalau di Indonesia diterjemahkan filantropi, memberi sesuatu. Memberi sesuatu jenenge amal. Padahal amal itu doing something. Apa saja yang kita lakukan itu amal. Ngeboni duit nang kotak jenenge amal. Nggawa mlayu kotak yo jenenge amal. Amal itu apa saja yang kita lakukan, baik baiklah itu jenenge amal. Tapi kita diterjemahkan amal itu apa? Memberi sesuatu. Lek ngekai orang pengemis amal. Ayo amal-amal sampai di masjid-masjid ditulis di kotak amal. Masih banyak Pak. Kecuali sedikit yang dikoreksi jadi kotak infak. Banyak, masih banyak Pak, kotak amal. Padahal amal itu apa saja yang kita lakukan. Maka masjid itu kotaknya diamali orang Pak, 3 kali juga Melayu. Waduh amalnya. Nah, orang yang beriman kepada Allah, amalnya itu adalah apa yang dilakukan itu dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Itu yang namanya amal soleh. Nah, teman saya itu setiap pagi Pak, kasih di kotak itu 50. Kalau kita renungkan, kira-kira mahal apa murah? Sangat murah Pak. Dibanding ambekan. Ada orang itu Pak, mobilnya 47. Dikongkon lu mau haji Pak, jawabannya gak enak. Lek ngene, aku durung cukup ilmunya, aku tak memperbaiki diri. Meskipun gak tepat masih bisa ditolerir. Ini dicucuk, sampai gak mau haji. Kalau perlu haji, mau haji gawat sing bodoh-bodoh. Lah pun mau haji, duit berjuta-juta dibayar haji mau. Coba itu juga bisnis, betul. Itu juga bisnis. Tambah muka, tambah sampai. Akhirnya apa Pak? Mobilnya 47. Uangnya habis Pak, gak nunggu tahunan Pak. Cukup diceluk pada Gusti Allah. Apa? Jantungnya bermasalah. Begitu jantungnya bermasalah, dibawa ke rumah sakit, diganti Pak. Ini ternyata gak cocok ganti Pak. Dipasang ring, gak cocok, gak tepat, gak cocok. Operasi berulang-ulang. Yang sekali operasi itu ratusan juta. Ternyata tidak tambah mekar, hartanya jadi habis. Coba kalau kita renungkan. Karena itu Allah ingatkan, murah Pak. Kalau setiap pagi 50. Pertanyaannya, yakin apa? Tidak.
dibalas oleh Allah, pasti. Apakah dibalasnya di dunia? Oh tidak. Di dunia kalau sampean loman infak, rezeki sampean lancar, itu bukan balasan. Sebab dunia bukan tempat pembalasan. Loh, tapi saya infak kok rezeki saya lancar. Itu baru persekot. Balasannya kapan? Di akhirat. Berapa balasannya? Adik-adik masih hafal. Tadi Quran surat ke-65, surat atau ayatnya ayat yang kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Coba kalau renungkan, apa gak bahagia ya? Siapa yang bertakwa kepada Allah selesai. Apa yang selesai? Semua persoalan hidupnya, bukan hanya di dunia. Kalau persoalan di dunia ini masih kecil, tapi yang selesai itu sampai dengan persoalan di akhirat. Jadi takwa kita itu akan menyelesaikan persoalan hidup kita, tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Yang kedua apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah jamin. Apa jaminan yang diberikan oleh Allah? Allah akan memberikan rezeki. Apa bentuk rezekinya? Min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu deposito akhirat, Pak. Kalau panjenengan bantu pesantren, kalau panjenengan bangun masjid, jangan khawatir, di dunia saja sudah dikasih apa? Persekot sama Allah. Tapi sampai yang ikhlas dan ridho, maka sampai yang disediakan istana di surga. Yang kedua, saya kasih contoh itu. Ada teman saya yang satu lagi. Ini cinta banget dengan surga, dengan jalan anak-anak. Tadi diceritakan, Ustadz katanya ada saudara-saudara kita, bapak yang peduli untuk anak-anak yang di asrama. Masya Allah, teman saya ini setiap hari Senin, setiap hari Kamis, anak-anak sudah langganan, Pak. Kenapa langganan? Sebab Senin dan Kamis pasti ada pembagian es krim. Bapak teman saya itu setiap ke masjid hari Senin, hari Kamis pasti bawa box. Isinya adalah es krim. Dan es krim ini dibagikan ke anak-anak terus. Akhirnya anak-anak yang dulu jauh dari masjid menjadi suka di masjid meskipun niatnya es. Wong namanya anak-anak. Tapi lama-lama anak-anak menjadi akrab dengan masjid. Anak-anak datang ke Jakarta nih, boleh es krim. Mana Pak? Sekarang masjidnya anak-anak itu. Meskipun dulu apa belum lalu nggak apa-apa. Itu rumahnya anak-anak. Tandanya masa depan kita makmur ketika anak-anak ini tempatnya di masjid. Jangan bapak-bapak keliru. Ada anak-anak ramai di masjid. Ramai Bu. Apalagi yang keliru Pol. Begitu ada anak yang kecil datang awal, terus di depan. Tiba-tiba ada bapak yang sudah terlambat lama datang langsung ke kecil anaknya. Caranya anak cilik, dosaku apa? Kalau saya datang awal, kok diusir dengan dipecicili seolah berbuat dosa. Kecuali kalau, yang depan itu bapak-bapak ya, kamu di situ ya, kamu tadi dapat awal, anak hebat ya, seneng Pak. Lah ini dapat kok, langsung dipelot tapi sampai melibatkan menopun. Wah, ini mesti Pak, karena masjid terusan. Kapok, saya ini pernah ngajak anak saya kecil, saya jadi khotib, anak saya ngajak duduk di sok ketiga. Tiba-tiba ada bapak yang sudah sepuh, ini lahir zaman kolonial. Jadi anak saya yang sudah di sok 3 itu masih diusir, Pak. Dengan cara seperti itu, persis itu. Kata-kata yang tadi saya pinjam, kata-kata anak
diusir sama mbak tadi itu, dapat cuci lebih dosa apa gitu. Sekarang saya pakai itu. Teman saya enggak. Setiap hari Senin, setiap hari Kamis datang ke masjid bawa box isinya es krim dibagi, Pak. Coba, kalau di dunia saya sudah tahu apa usahanya lancar, Pak. Setiap tahun dia umroh terus, Pak. Bukan hanya umroh dirinya, setiap tahun nambah, Pak. Umrohkan orang lain. Bapak yang saya ceritakan dengan berbekal apa tadi? Kotak es krim. Bisnisnya spare part itu, Pak. Mobil dan spare part sepeda motor, tambahan sepeda motor. Itu lancar jaya. Tapi itu bukan balasan dari es krimnya. Balasannya nanti di akhirat. Catat, di dunia ini baru poskor. Di akhirat dia dapat berapa? Coba panjenengan renungkan. Kalau satu es krim saja dibalas oleh Allah berapa? Berapa kira-kira kalau kita nyumbang teman kita untuk bisa senang ke masjid, ngasih satu es krim, kira-kira di akhirat kita punya tabungan es krim berapa? 700. Satu itu, Bu, dibalas 700. Kayak orang nanam satu biji benih tumbuh menjadi 7 tangkai dan setiap tangkai berbuah 100. Jadi satu es krim menjadi 700. Itu jumlah. Belum lagi ayat itu belum selesai. Ayat itu masih dilanjutkan. Wallahu yudhaifu liman yasha. Dilipat gandakan oleh Allah. Berapa kali lipat itu adalah rahasia kasih sayang Allah. Jadi kalau orang beriman kepada Allah, maka rizkinya jadi rizki aqtoina. Dia betul-betul menempatkan ketaatan kepada Allah. Dia tidak ragu membelanjakan hartanya di jalan Allah. Ayo nak, kalau tadi satu es krim jadi berapa? 700 bahkan lebih. Itu jumlahnya. Nah sampai bisa membayangkan kira-kira lezatnya kalau apa es krim akhirat. Coba panjenengan bisa bayar. Es krim akhirat loh nak, ini nak. Kelezatannya kalau 700 kali lipat coba. Kira-kira nanggonya es krim masuk. Lalu di akhirat betomatos. Lezatnya sebegitu luar biasa. Itulah yang disebut dengan min haitsulah yang tasik. Ada rezeki yang disediakan oleh Allah bagi orang yang taat kepada Allah. Mudah-mudahan harta kita barokah. Panjenengan semua, kita semua mudah-mudahan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Tidak hanya kaya harta, Pak. Anak-anakku mudah-mudahan dikayakan oleh Allah. Bukan hanya kaya harta, tapi kaya hati. Ada orang itu duitnya akeh, tapi dia raja departemen pendidikan. Sogeng dunia tapi miskin hati. Dia miskin keyakinan kepada Allah sehingga dia mele-mele ngitung-ngitung. Karena itu inilah yang disediakan oleh Allah. Kita mau pilih rezeki yang mana? Apakah kita pilih rezeki ataina yang hanya nikmatnya sesaat ketika di dunia, di akhirat diminta bertanggung, atau rezeki hablana, bahkan rezeki aqtoina yang ini betul-betul membahagiakan kita, bahagianya di dunia sampai di akhirat. Berikutnya adik-adik nanti buka Al-Quran surat ke-17. Surat ke-17 surat apa? Al-Isra. Ayatnya ayat 105. Di ayat 105 itu Allah berfirman, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Jadi Allah tunjukkan kepada kita apa? Quran itu benar. Satu, diturunkannya Al-Quran itu isinya pasti benar. Hadir di tengah-tengah kita Rasul untuk apa? Membahagiakan kita, memberikan berita gembira. Bagi siapa? Orang yang taat kepada Allah.
sekaligus wanadhira. Apa wanadhira? Peringatan bagi siapa? Orang yang tidak percaya Al-Quran, orang yang ingkar, orang yang durhaka kepada Allah, sehingga dia diberi peringatan keras supaya dia apa? Tidak jatuh ke dalam penderitaan. Di dunia menderita sedih, apalagi penderitaannya sampai di akhirat. Karena itu ini, mari kita hidup dengan petunjuknya Allah. Kemudian kita hidup dengan penuh ketaatan. Mudah-mudahan umur yang disediakan oleh Allah kepada kita ini menjadi umur yang barokah. Semua dosa dan kesalahan kita semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya tidak tahu hidayah Allah diberikan kepada siapa, tapi kita berharap mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dari Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih dekat kepada Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih cinta kepada Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih taat kepada Allah. Hidup ini singkat, lebih kurang 63 tahun. Kalau panjenengan sudah umur 70, sudah mendapatkan bonus mudah-mudahan dan barokah. Ada yang umurnya belum sampai 63 tahun, sudah diambil oleh Allah. Hidup ini singkat, maka betapa ruginya kita kalau hanya untuk umur yang hanya sekedar 63 tahun kita mengorbankan hidup kita yang sesungguhnya di akhirat. Karena rumah kita sesungguhnya adalah akhirat, kampung kita sesungguhnya adalah akhirat, kekayaan kita adalah anak-anak kita, penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan panjenengan semua, bukan hanya anak-anak ini, diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa hafal Al-Quran. Mari berazam malam ini, ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa saya, ya Allah, sebelum saya menyelesaikan hafalan 30 juz, ya Allah. Niat Pak, Bu, niat dulu. Meskipun umur kita sudah 69 tahun, enggak apa-apa, tapi sudah ada tekad. Setelah itu dimulai mencintai Al-Quran, meluangkan waktu Al-Quran, terus kita lakukan sampai meninggal. Kita belum dapat 30 juz, tapi sudah ada niat, sudah ada tekad. Lebih-lebih anak kita dorong, kita motivasi untuk mengerti kekayaan berharga dalam hidup kita adalah Al-Quran. Kekayaan berharga dalam hidup kita adalah ketaatan kita kepada Allah. Kekayaan berharga dalam hidup ini adalah ketika kita punya keyakinan kepada Allah dan hidup dengan penuh keyakinan. Semoga yang sedikit ini diberi hidayah dari Allah. Sekali lagi, di Masjid Utsman bin Affan, kalau namanya Utsman bin Affan, berarti masjid itu sing sugih. Itibar kepada orang yang betul-betul kaya hatinya. Utsman itu kaya raya dan apa? Yakin dan cintanya kepada Al-Quran itu 1000%. Sehingga apa yang difirmankan Allah di Al-Quran dijawab, Pak. Setiap dakwah memanggil, berapa harta yang dia belanjakan? Sepertiga hartanya, Pak. Sampai sekarang Utsman itu punya rekening, Pak. Satu-satunya sahabat yang waktu itu dijadikan oleh orang Yahudi untuk mencekik leher manusia dibebaskan oleh Utsman. Dan itu kekayaannya berlanjut sampai sekarang. Utsman bin Affan itu, Pak, meninggal ketika apa? Rumahnya dikepung. Ketika dia baca Al-Quran, Pak, pada waktu asar, ketika pagi dia cerita, aku mimpi tadi ketemu Rasulullah. Terus aku cerita ke Rasul, aku sedih ya Rasul. Biasanya saya bisa ke masjid, sekarang tidak bisa di masjid, Pak. Rumahnya dikepung oleh musuh-musuh Islam itu. Apa ini musuh dalam Islam? Ngerti kalau ngaji? Masuk Allah ngerti ngaji ya? Itu kucing kita itu Utsman, Pak,
dalam dekapan Al-Quran. Ketika dia membaca Al-Quran itu kemudian Utsman bin meninggal dalam kondisi kecintaan kepada Al-Quran. Umar, kalau dakwah memanggil tidak sekaya Utsman, tapi separuh hartanya dibelanjakan di jalan. Abu Bakar berapa? Seluruh hartanya, Pak. Jangan ditanya Abu Bakar. Makanya ada hadis yang menyampaikan, "Lau usina imanu Abi Bakr bi imanil ummati, la raja'a iman Abi Bakr." Kalau iman seluruh manusia ini ditimbang, dibandingkan dengan bobot iman seorang siapa? Abu Bakar. "Lau usina imanu Abi Bakr bi imanil ummati, la raja'a iman Abi Bakr." Masih berat bobot imannya Abu Bakar. Kenapa? Sebab Abu Bakar dalam hidupnya menempatkan kecintaan kepada Allah di atas segala-galanya, menempatkan kecintaan kepada Rasul di atas segala-galanya, menempatkan kecintaan kepada Islam di atas segala-galanya. Masya Allah. Inilah yang ditunjukkan jika orang itu betul-betul menyadari kekayaan berharga dalam hidupnya adalah ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja sedikit apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tidak hanya menyaksikan tapi juga mendoakan. Mudah-mudahan anak-anak kita ini dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu, dimudahkan oleh Allah di dalam mempelajari Al-Quran, dimudahkan oleh Allah dalam menghafal Al-Quran. Biarlah anak-anak ini yang belajar, nanti Allah yang turun tangan untuk menyelesaikan dan memudahkan. Jangankan anak-anak secerdas ini, di TV sering ditayangkan ya, Najah itu mengalami lumpuh otak. Tapi Najah itu sekarang, dulu Fajar, sekarang Najah bukan hanya hafal 30 juz, tapi sudah bisa menghafalkan terjemahnya. Sekarang sudah menghafal Sahih Bukhari dan Muslim. Apalagi anak-anak, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Begitu juga keluarga kita, anak-anak kita semua mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk memahami agama yang risalah ini diturunkan oleh Allah untuk membahagiakan hidup dan kehidupan kita. Ini saja apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah. Kita membaca doa Sayyidul Istighfar. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bika bi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya Allah, ya Qawiyyu ya Aziz, dengan rahman dan rahimmu ya Allah, kami berkumpul di majelis yang mubarakah ini. Limpahkan taufik dan hidayahmu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Allah, jika dalam hidup dan kehidupan ini ya Allah, dengan segala keterbesaan kami ya Allah, kami sering mengabaikan perintah-Mu. Ampuni kami ya Allah, jika dengan tanpa kesabaran kami sering menyakitkan dan melukai hati orang lain, pasangan kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, atau bahkan juga mungkin ya Allah, ada perbuatan yang Kau hitung sebagai perbuatan anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Kami takut dan mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari umur yang tidak berkah, dari kekuasaan yang tidak menolong, dari keluarga yang tidak sakinah, dari anak-anak yang tidak soleh dan solehah. Kami pun takut dan mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah, dari doa demi doa yang kami panjatkan yang ternyata tidak lagi Engkau dengarkan. Rabbana
zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.